Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'du. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selesai sholat berjamaah, kemudian kita didudukan di tempat yang paling mulia. Ini suatu nikmat yang Allah bagi sama kita. Dan kita duduknya di sini. Kita kalau bersyukur lagi kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan lagi nikmat. Dan apabila kita tidak mensyukuri nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut daripada nikmatnya dan kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita duduknya di sini, duduknya berpikir bagaimana agama ini bisa sempurna dalam kehidupan kita dan memikirkan agama ini bisa sampai kepada setiap manusia. Maka kita duduk di sini berpikir sejenak bagaimana agama ini bisa sempurna dalam kehidupan saya dan umat seluruh alam. Maka sahabat ini mereka belajar iman 13 tahun belajar iman, kemudian iman mereka sempurna, baru mereka belajar iman agama. Maka yang paling penting dalam kehidupan manusia inilah iman. Kalau iman kita kuat, maka kita akan bisa mengamalkan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau iman kita lemah, untuk menjalankan perintah Allah ini sangat susah. Karena apa? Iman lemah. Sahabat mereka belajar usaha atas iman 13 tahun. Maka iman mereka kuat, sempurna daripada iman mereka untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini sangat mudah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita duduk di sini bagaimana berpikir agama ini bisa sempurna, usaha atas agama ini bisa sampai kepada setiap manusia yang hadir di muka bumi ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat mereka usahakan atas iman mereka. Setiap hari bagaimana iman mereka meningkat. 13 tahun mereka usaha siang hari malam bagaimana iman bisa meningkat. Maka ketika perang Hudaybiyah, semua para sahabat pada malam hari, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan, malam hari kalian beriman, pagi-pagi kalian bisa kafir. Maka semua sahabat heran mendengar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa bisa terjadi demikian? Kalaulah malam hari hujan turun, maka orang-orang mengatakan ini disebabkan bintang tadi. Malam hari karena enggak ada daripada awannya berubah menjadi hitam, bintang-bintang tidak nampak, maka disebabkan itulah udah hujan turun, maka dengan itu iman kalian pagi-pagi bisa menjadi orang kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sebaliknya, kalau kalian meyakini bahwa dengan caranya adanya awan, adanya bintang, ini menyebabkan bukan daripada Allah Subhanahu wa taala, itu disebabkan iman kalian bisa keluar dan kalian bisa kafir. Maka sahabat radhiyallahu anhu begitu dengan kagetnya mendengarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kita belajar bagaimana iman kita sempurna, bukan dengan asbab, bukan dengan sesuatu apapun, tetapi segala sesuatu ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Hujan turun bukan karena gelapnya, karena enggak ada nampak daripada awan, tetapi hujan turun datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perintah Allah hujan akan turun, tanpa perintah Allah pun hujan tak bisa turun. Maka begitulah imannya para sahabat. Mereka usahakan bagaimana iman mereka bisa meningkat, yakinnya benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman kita akan meningkat apabila kita mau usaha atas iman. Sebagaimana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika diberitahukan tentang surga, seakan-akan nampak di hadapan beliau. Begitu juga tentang cerita tentang akhirat neraka, maka semua nampak di hadapan mereka. Suatu ketika satu orang sahabat maka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya, "Bagaimana keadaanmu hari ini?" Maka dia mengatakan, "Keadaan saya hari ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa hakikat iman?" Dia memberitahukan bahwasanya kalau engkau ceritakan kami surga, maka seakan-akan nampak di hadapan saya ini surga. Kalau engkau ceritakan daripada perkara kubur, perkara daripada alam akhirat, maka semua nampak di hadapan saya. Inilah hakikat iman sahabat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bicarakan tentang iman, maka iman mereka seakan-akan betul-betul meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat begitu tetap tidak terkesan dengan apapun. Tanpa apa, mereka berani korbankan dirinya, hartanya untuk apa? Untuk mendatangkan iman yang sempurna. Suatu ketika Abdullah bin Mudhafar radhiyallahu anhu pergi dakwah kepada raja.
Maka ketika sampai dalam kerajaan, semua orang ditangkap pada waktu itu, dipenjarakan orang-orang yang berislam. Maka Abdullah bin Muzaffar radhiyallahu anhu dipanggil oleh raja. Ketika itu, apakah engkau tinggalkan agamanya Muhammad? Maka dia mengatakan, saya tidak akan tinggalkan agamanya Muhammad walaupun sekejap mata. Kalau begitu saya bunuh engkau. Silakan kalau kata. Maka diberitahukan, takut-takutin dia. Dimasak air yang mendidih di tungku yang sangat besar. Kemudian diambil satu orang tawanan orang Islam, kemudian dimasukkan ke dalam tungku yang air yang mendidih tadi. Maka Abdullah bin Muzaffar begitu tidak terkesan. Maka dia katakan, saya tidak akan tinggalkan ini Islam. Kalau begitu saya bunuh, silakan bunuh saya. Kata bermusyawarah raja dengan orang-orang, bagaimana caranya kita agar supaya dia tinggalkan ini Islam. Maka kalau begitu dia diletakkan di tempat, kita akan panah dia supaya dia tinggalkan agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika diletakkan di tempat di tiang, kemudian ditakut-takut untuk dibunuh, dia mengatakan, saya tidak akan tinggalkan agama Muhammad walaupun sedikit pun. Ketika dipasang di tempat di tiang untuk mau dibunuh, maka keluarlah air matanya Abdullah bin Muzaffar radhiyallahu anhu. Kata orang-orang di Perdana Menteri mengatakan, nah sekarang dia sudah takut, dia akan mungkin tinggalkan, dia akan takut karena dia akan mau dibunuh, mungkin dia akan tinggalkan agamanya. Kalau begitu lepaskan dia, panggil dia kemari. Kenapa dia menangis? Ketika di hadapan raja, ditanya, mengapa engkau menangis? Dia mengatakan, saya menangis bukan karena saya takut mati untuk dibunuh, tetapi saya sedih karena nyawa saya cuma satu. Seandainya nyawa saya ini sebanyak bulu-bulu yang di badan saya, maka saya korbankan satu sampai habis daripada nyawa saya. Saya rela tapi tidak akan tinggalkan agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka usaha iman ini perlu penting setiap hari dibicarakan agar supaya iman kita meningkat. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahukan para sahabat, perbaharui selalu iman kalian. Maka sahabat bertanya, bagaimana memperbarui iman kami? Kata Nabi, perbanyak ucapkan la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah ini bukan cuma sekedar dizikirkan saja, tapi dibicarakan bahwasanya yang menciptakan, memberikan rezeki, untung, rugi, susah, senang, semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah usahanya para anbiya alaihi wassalatu wassalam, datang kepada kaumnya menjelaskan bahwasanya memberikan manfaat, mudarat, ini hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi, usaha mereka bagaimana yakinnya setiap daripada kaum ini yakinnya benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yakinnya benar kepada Allah, maka Allah akan berikan kemenangan selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kita, kalau kita mau iman kita kuat, hari-hari bicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Toko tidak bisa memberikan manfaat, yang memberikan manfaat adalah Allah. Toko saya tidak bisa mendatangkan rezeki, ini rezeki semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bicarakan hari-hari seperti ini, menafikan semua asbab-asbab yang ada dalam diri kita hanya membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mendatangkan rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang ada dengan saya ini tidak bisa memberikan manfaat kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah usaha yang harus dibuat, yang mana telah anbiya alaihi wassalatu wassalam mereka telah buat siang hari malam kepada kaumnya agar supaya iman mereka bisa meningkat. Kalau kita juga iman kita mau meningkat dengan cara seperti inilah, kita bicarakan, kita dakwakan agar supaya apa? Yakin kita benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita setiap hari bicarakan, kalau saya punya toko satu, saya akan bisa buat apa-apa. Kalau saya punya kedai toko ini, bisa datang rezeki dengan toko saya ini. Karena setiap hari orang bicara seperti ini, hari-hari bicarakan, maka yakinnya dengan toko. Kalau saya punya toko, saya punya pekerjaan, saya dapat bisa mendapatkan rezeki daripada toko itu dengan pekerjaan saya. Maka dengan seperti ini orang bicara hari-hari, maka yakinnya kepada dunia. Kalau saya punya dunia, saya bisa selamat, saya bisa sukses. Padahal dunia ini tidak bisa memberikan manfaat di hadapan Allah, dan Allah tidak akan tanya kepada kita berapa banyak hartamu di dunia. Maka untuk itulah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk perkara dunia saja orang siang hari malam buat usaha, maka yakinnya terhadap dunia. Untuk itulah bagaimana kalau kita iman kita ini bisa meningkat, caranya tidak akan mungkin iman akan datang kalau tanpa ada usaha. Dunia saja ini perlu usaha. Kalau tidak ada usaha dengan dunia, maka tidak datangkan daripada apa yang kita yakini. Begitu juga untuk perkara akhirat.
harus kita yakini bahwasanya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala semua segala urusan saya akan selesai, bukan dengan asbab ini, bukan dengan itu, tapi dengan Allah semua masalah saya akan selesai. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini katanya tidak akan mungkin iman kita akan datang tanpa adanya usaha. Kita hari-hari bicarakan kebesaran Allah, dakwakan kehebatan Allah supaya masuk ke dalam hati kita, yakin benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara lain. Caranya para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Mereka siang hari usaha bagaimana agama, bagaimana iman sempurna dalam diri saya, hanya dengan caranya para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tadi tidak akan mungkin datangnya iman tanpa ada usaha. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usahanya para nabi bagaimana yakin dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah masuk dalam hati manusia. Maka semua para anbiya buat usaha ini, bagaimana agama ini bisa sempurna, bagaimana agama ini bisa masuk, yakin pada iman mereka sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir, maka tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kerja kenabian ini terus sampai hari kiamat nanti akan dibuat oleh umat akhir zaman, yang mereka itu akan menyampaikan kepada setiap manusia, dan mereka ini bukan daripada nabi, tapi orang yang diangkat, yang Allah telah berikan kerja sebagaimana kerjanya para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Maka ketika Hajatul Wida, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, begitu panjang khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahukan apakah agama yang telah sudah saya sampaikan. Sampai 3 kali ditanya kepada para sahabat, yang jumlah para sahabat kurang lebih 124.000. Mereka berkumpul semuanya pada waktu itu. Maka sahabat memberitahukan, benar, bukankah engkau telah menyampaikan semua agama, tapi semua hak-haknya telah engkau sampaikan ya Rasulullah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, kalian yang hadir ini sampaikan kepada yang tidak hadir. Maksudnya apa? Agama ini akan sebarkan, sampaikan kepada manusia yang gaib, yang tidak ada pada waktu itu, ya kita yang ada di sini. Yang kita yang tidak ada, tidak di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah orang yang gaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan para sahabat sampaikan kepada orang yang tidak hadir pada waktu itu. Maka kita yang saat ini yang ada di sini, di luar sana, di mana-mana mereka umat akhir zaman, yaitulah yang maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada mereka bahwasanya kerja tanggung jawab ini adalah tanggung jawabnya umat akhir zaman. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab kerja dakwah ini tanggung jawabnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan agama, karena tidak ada kata Nabi turun di muka bumi ini, tetapi menyampaikan orang yang menyampaikan kerja ini, menyampaikan agama ini tanggung jawabnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab dakwah ini adalah tanggung jawab kita semua yang merasa mempunyai kalimat la ilaha illallah. Ini tanggung jawab dia untuk menyampaikan agama ini kepada siapa? Ini tanggung jawab bukan cuma tanggung jawabnya kita yang hadir di sini, kepada tetangga bukan, tapi ke seluruh alam tanggung jawab kita untuk sampaikan ini agama, sampaikan kerja ini kepada setiap orang yang tidak hadir di sini juga, sampaikan kepada mereka bahwasanya tanggung jawab agama ini adalah tanggung jawab kita semua. Karena agama, hidayah ini akan datang kalau kita mau buat usaha. Semua para nabi mereka buat usaha, bagaimana hidayah ini bisa turun dengan cara usaha. Bagaimana datang kepada setiap manusia, sampaikan kepada mereka, kemudian kita berdoa kepada Allah supaya Allah bagi hidayah kepada setiap manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala telah beri di dalam Al-Qur'an, kalian inilah umat yang terbaik. Karena apa? Bukan daripada ibadahnya, bukan karena zikirnya, tetapi karena apa? Tetapi karena buat satu kerja yang mana kerjanya para anbiya alaihi wassalatu wassalam, yaitu apa? Amar ma'ruf nahi munkar, mengajak manusia kepada Allah, mencegah mereka daripada perbuatan munkar, mencegah daripada perbuatan maksiat. Inilah tanggung jawab kita semua untuk menyampaikan kepada mereka, orang yang di luar, orang yang di mana-mana, di seluruh alam. Ini tanggung jawab kita untuk menyampaikan perkara ini. Bahwasanya tanggung jawab dakwah ini tanggung jawabnya orang Islam, bukan tanggung jawabnya orang yang di masjid saja, tapi setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, inilah tanggung jawab dia untuk menyampaikan kepada seluruh manusia. Maka untuk itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Untuk itu kita dakwakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sampaikan yang memberikan manfaat, yang memberikan kesehatan, sakit, susah, senang, semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicarakan hari-hari ini, kita dakwakan kepada setiap orang, maka dengan sendirinya iman kita akan meningkat. Maka usaha dakwah ini untuk menguatkan iman kita, meningkatkan iman kita, yakin benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Toko tidak bisa memberikan manfaat, yang beri manfaat Allah Subhanahu wa taala. Sakit datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, yang menciptakan manusia, yang menciptakan hewan, yang menciptakan tumbuh-tumbuhan, semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan apa saja yang ada di muka bumi, yang nampak, yang tidak nampak, semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita hari-hari dakwakan, bicarakan kebesaran Allah, hari-hari kita bicarakan, maka iman kita akan meningkat, yakin kita benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan cara dakwah kita akan bisa meningkatkan iman, menguatkan iman kita dengan cara seperti ini. Hari-hari bicara iman, hari-hari bicara dakwah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan sendirinya Allah akan berikan keyakinan yang sempurna. Allah akan rubah daripada yakin terhadap makhluk menjadi yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah caranya, cara untuk meneruskan iman harus dibicarakan. Bicara hari-hari kebesaran Allah supaya iman kita bisa meningkat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat mereka punya keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka imannya sempurna, maka muamalah, muasyarah, akhlak mereka benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha mereka siang hari malam bagaimana muamalah benar, muasyarahnya benar, akhlak mereka begitu mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan cara seperti inilah cara dakwah, iman kita benar, muamalah, muasyarah, akhlak kita juga akan benar. Tidak ada cara lain. Caranya para sahabat, orang yang telah sukses di muka bumi ini, telah berjalan mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita juga ingin muamalah, muasyarah kita, akhlak kita benar, hanya dengan mengikuti orang-orang yang telah sukses di muka bumi ini. Tidak ada cara lain. Harta yang Allah bagi sama kita, diri kita ini kita gunakan untuk bagaimana menyempurnakan perintah Allah, dan kita bisa gunakan menyampaikan agama ini ke seluruh alam. Karena harta yang Allah bagi sama kita ini tanggung jawab. Yang mana amanat yang Allah berikan pada kita, harta diri kita ini amanat yang Allah titipkan kepada setiap manusia. Untuk apa? Digunakan bisa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana harta dan diri kita ini kita gunakan untuk apa? Memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab kita di depan kita ini banyak. Maulana Yusuf rahmatullahi alaihi beritahukan caranya bagaimana usaha ini, bagaimana agama ini bisa sampai kepada setiap manusia dengan cara kita keluar 4 bulan. 4 bulan ini apa? Usaha. Bagaimana usahanya para anbiya? Mereka telah belajar, mereka telah menyampaikan pada seluruh daripada kaumnya. Begitu juga para sahabat, mereka habiskan waktunya, dirinya untuk bagaimana menyampaikan agama ini ke seluruh alam. Maka dengan cara inilah cara yang telah dipikirkan oleh masyayikh kita, bagaimana 4 bulan setiap tahun, 40 hari setiap bulan, dan setiap harinya kita dari 3 jam 3 hari tidak terubah menjadi 10 hari setiap bulannya. Dan bagaimana cara kita bisa keluar ini, harta yang ada Allah bagi sama kita, diri kita ini kita gunakan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka atas perkara ini bersedia semua insyaallah. Kita gunakan harta kita, diri kita untuk memperjuangkan ini agama. Kita pergi ke setiap daripada pelosok-pelosok negeri, ke ujung-ujung dunia sana. Untuk apa? Untuk menyampaikan ini agama. Maka untuk itulah kita hadir di sini, untuk kita niatkan dalam diri kita, saya siap untuk keluar untuk memperjuangkan agama. Harta saya gunakan untuk menyampaikan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Diri saya akan gunakan untuk menyampaikan perintah Allah ke seluruh alam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah kita niat dan kita catat nama kita supaya Allah terima kita dalam usaha ini dengan cara kita berdiri untuk catat nama. Kemudian setelah catat nama kita doa kepada Allah supaya Allah betul-betul akan terima kita sebagai dai yang sempurna, dai yang akan menyempurnakan takaza agama. Maka atas perkara ini kita berdiri. Jangan ada yang ada di sini tidak niat untuk keluar jalan Allah 4 bulan setiap tahun. Untuk perkara ini berdiri, Pak. Siapa yang bersedia 4 bulan, Pak? Pantas kita. Mari, Masya Allah, mari. Boleh.